Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana seorang yang dia sering menyebut-nyebut nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah orang tersebut akan mendapat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang pertama fakir hormati Yai Rahibul Imdai, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Uyai Soimah, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antumah jamaah pengajian pembacaan maulid Simtud Duror, mudah-mudahan dijadikan mar'atun sholihah, abidah ta'iyah, dibanyakkan rezeki, disehat afiahkan badan, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih rahasia perempuan sehingga Allah jadikan perempuan itu ahli surga? Tanda ciri seorang perempuan itu sering dia gak lepas daripada wudu. Ini perempuan solehah. Kenapa? Min ba'dul ulama, sebagian ulama memberitahu cara bagaimana manusia itu jauh dari gangguan setan, di antaranya dengan berwudu. Itu akan ngebentengi, menjadi penahan, bahkan bisa menghancurkan iblis, yang sampai dikatakan iblis ini bisa masuk ke aliran darah. Na'udzubillah min dzalik. Itu sampai seperti itu. Kadang orang kesambet, ya, kerasukan setan, gak ngerti apa yang difikirkan, mungkin akal atau mungkin dari mulai ujung ke ujung badan, ya, tergantung bagaimana perempuan itu, ya,
Kita ngomongi perempuan ya. Perempuan itu nggak bisa jaga diri. Wah ini yang dikatakan syaitanir rajim, sifat iblis itu jangan sampai berharap ya. Anda berharap menjadi perempuan yang mendapat keridhaan Allah, ahlil jannah, yang akan Allah golongkan menjadi ahli surga, terpengaruh ya, dengan bisikannya, dengan bujuk rayunya, yang sampai iblis ini bisa mendekati hati ya. Hati dikatakan Hujatul Islam Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali itu berada di sini ya. Di dalam situ segumpal darah yang mana ada lubang-lubang itu secara zahir yang ada di situ. Dia bisa mendekati. Bayangkan dengan air yang dia mensucikan itu untuk bersuci, untuk wudu, akan jauh baik dari pendengaran telinga, kaza wa kaza dan seterusnya apa dari seluruh tubuh itu, apalagi hati. Maka rahasia yang Allah letakkan di diri perempuan ini rahmah, sifat yang sudah seperti itu perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu surah An-Nisa. Di situ diceritakan bagaimana perempuan. Ada surah Muhammad ya. Ada surah Jin ya. Itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mar'atun salihah, perempuan yang Allah beri hidayah, yang Allah beri benteng kekuatan dalam menjaga diri daripada gangguan setan, menyebabkan orang yang lalai tambah hilang karena kesambet, karena kerasukan setan. Orang yang khusyuk jadi nggak tenang, ya, pikiran terbawa lamunan karena kesenangan setan ini ngelamun, berhayal, itu kerjaan setan. Ya bahkan setan ini pengangguran, ya nggak punya kerjaan. Karena Allah laknat, Allah kutuk, Allah rejam, ya, dirojam. Ya, itu dikatakan Allah sudah tentukan yang akan mengganggu ibadah perempuan-perempuan dari mulai zaman Nabi Allah Adam Allah ciptakan. Memang iblis laknatullah ini ganggu. Bagaimana caranya? Ingatlah untuk berwudu. Itu akan menjaga diri daripada gangguan iblis. Apa mungkin iblis di mana? Iblis bisa di mana-mana. Karena dia makhluk yang enggak bisa mati. Dicabut malaikat Israel, hidup lagi. Ya, itu iblis laknatullah yang nanti sampai kiamat bakal mengganggu, akan terus menjerumuskan manusia membawa kepada kesesatan. Anak kecil diganggu, ibunya keganggu, ya. Akhirnya rumah tangganya keganggu. Berhasillah iblis, sukses. Dengan berwudu dia ketar-ketir, takut. Bahkan terus banyak perempuan itu qiraah Quran,
Baiti janati dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad. Rumah itu yang akan dihuni suatu saat nanti. Ya, suatu saat nanti. Yang nanti ini yang sudah. Maka khayalan iblis itu khayalan yang rendah. Khayalan mubazir. Maka seorang menjaga betul-betul sholatnya perempuan itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh diperhatikan. Terus membawa ilmu atau Al-Quran. Al-Quran itu ilmu. Apa Al-Quran? Al-Quran kitab yang harus diimani. Kalau nggak ngimani Quran, ini nggak diterima iman seorang itu. Ya. Kalau nggak bisa baca Quran, nggak sempurna iman seorang itu. Dan akan menjadikan iblis sukses. Kalau sudah seorang dia nggak ngerti Quran. Hati-hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan matikan semua manusia ketika kiamat. Dan akan berpulang kepada hisab kecuali iblis. Akan ditangguhkan Allah, akan menghuni 7 neraka. Sifat yang bisa nular ke manusia. Min ba'du ahlu thariqah mengatakan bahwasanya sifat syaitaniyah ini sifat keburukan. Misal seorang dia malas-malesan sholat, gak mau ibadah, bawaannya malas buat ngebuka itu kitab, malas untuk berwudu, malas untuk melihat apa-apa yang baik untuk matanya melihat, malas untuk melihat apa-apa yang baik untuk telinganya itu mendengar, dan mendapatkan seorang itu kebaikan. Bagaimana Bib? Orang yang dia memperhatikan betul bagaimana berwudu. Karena uzur daripada perempuan ini mengerjakan sholat ini dalam keadaan dia nggak dibolehkan sholat. Andai ketika sebelum dia uzur dalam sholat itu dalam keadaan wudu, nggak akan iblis mengganggu sampai selesai uzur daripada marah seorang perempuan itu. Andai kata seorang dalam keadaan berwudu umur masih belas-belasan tahun atau 20 tahun, seketika itu meninggal dunia atau dalam musibah atau di darat atau di udara atau di lautan dalam keadaan uzur. Andai kata sebelum itu uzur dalam keadaan berwudu, husnul khatimah, mendapatkan meninggal husnul khatimah, itu perempuan. Allah meletakkan rahmat itu, Allah membiaskan rahmat itu, kebesaran yang Allah adakan di dunia ini, yang dikatakan zinatud dunia, perhiasan dunia itu mar'atun salihah, perempuan yang ia selalu memperhatikan wudu, memperhatikan diri, selalu menjaga diri dari gangguan iblis, dari gangguan setan, yang memang setan ini mengganggu dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, yang gak pernah lelah, gak pernah capek, gak pernah setan ini bosan mengganggu manusia. Karena itu kerjaan-kerjaan mubazir yang menjadikan perempuan itu, Allah pun mengkhabarkan bahwa di akhirat nanti banyak perempuan-perempuan diazab. Karena itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan
Perempuan itu yang nggak bisa menjaga diri. Sukses, iblis berhasil mengganggu, ya, sampai mungkin dia luar biasa senang iblis kalau sudah berhasil mengganggu manusia. Bayangkan dia akan terus meninggalkan dunia ini ke azab neraka, membawa ya sekumpulan orang-orang untuk bersamanya ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan air itu setiap tetes, setiap yang tersisa di bagian itu wajah, atau di bagian itu telinga yang sunnah, atau usapan itu di kepala, dan apa segala fadilah daripada air yang untuk mensucikan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya kepada perempuan-perempuan salihah itu di akhirat daripada wudu yang digunakan daripada air yang suci dan mensucikan. Itu yang diterangkan oleh ulama untuk memperhatikan mengenai kebersihan. Yang dimaksud jauh daripada najis, jauh daripada kotoran-kotoran yang sifatnya abu-abu subhat atau apa yang enggak disenangi. Kalau udah enggak senang apa-apa, jadi pikiran di hati rusak terus pikiran. Wa na'udzubillah min dzalik, teruslah dekat kepada perkara-perkara subhat, akhirnya terkadang melakukan apa-apa yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Dan apalagi terus sebab perempuan dikatakan menjadi ahlil jannah yang taat kepada suami yang sudah bersuami. Ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah letakkan suatu keterangan ar-rijal. Ra dikatakan itu huruf yang dikatakan ketika Allah akan mengangkat kemuliaan, rafa'ahullah, Allah menjadikan itu pun, dan Allah berangkatkan itu dari suatu keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi daripada suami dan istri itu, si suami yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan keridhoannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad, ketika terus melihat, memandang, ya, memperhatikan, menjatuhkan pandangan di hadapan suami, menjatuhkan pandangan di hadapan suami, akan perempuan itu mempunyai anak, akan pula anak perempuan itu akan menjatuhkan pandangan di depan ibunya. Andai seorang tua menjatuhkan pandangan, menunduk di hadapan suami, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan cahaya, dan Allah memberikan petunjuk itu jalan yang lurus. Dan ketika seorang itu bermakmum melihat kepada belakang daripada imam, dan ketika satu rumah tangga dipimpin oleh seorang laki-laki ar-rijal, ketika taat seorang perempuan itu melihat kepada suami dengan menunduk, dengan teduh, maka dikatakan itu termasuk wajhun sabuh, wajah yang teduh itu yang akan menyenangkan orang sehingga menjadi doa amin, Allahumma amin, mendapat doa. Gak semua orang biasa. Segolongan manusia itu wali, auliyanya Allah. Sebagian mereka itu ulama, sebagian bahkan perempuan-perempuan itu waliyah. Dan ada perempuan-perempuan alimah, dan banyak
perempuan-perempuan alimah. Kenapa? Karena memperhatikan wudu, memperhatikan salat, sehingga hati menjadi kuat untuk taat kepada suaminya, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan dikatakanlah itu mar'atun salihah, perempuan yang mendapat jaminan Allah untuk Allah jauhkan dari segala keburukan selama dunia, akan selalu istiqomah selama dunia, mengerjakan salat dan selalu taat kepada suami, yang dikatakan nanti akan di surga. Perempuan-perempuan itu akan di surga bersama suaminya. Kalau perempuan dia menikah terus nggak ke surga, udah pisah, dia perempuan ini ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat itu kepada mar'atun, kepada perempuan? Karena Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ketika Rasulullah memintakan ampunan, mendoakan umat, Nabi perhatikan apa-apa segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mutali' ala kulli syara'ir. Allah ini teliti. Dan seorang mengetahui setelah ar-rijal ini an-nisa, perempuan. Setelah Allah Subhanahu wa taala, kita melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat, banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelamatkan salawat. Salawat menenangkan hati. Salawat yang menghidupkan. Salawat yang menguatkan. Salawat yang menyelamatkan. Salawat yang memberikan syafaat. Sehingga karena Nabi Muhammad, salawat itu menjadi satu amal yang sangat besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mendapatkan kemuliaan, orang yang bangun di malam hari, tahajud, qiyamul lail, salat sunnah 2 rakaat, dua salam atau sampai berpuluh-puluh rakaat ya. 2 salam ya. Itu fadilah luar biasa. Kenapa? Karena jauhnya kita manusia dari gangguan iblis itu di saat kita mengenal di iblis, ya, di saat mengetahui segolongan waliyah perempuan itu memiliki basirah, mempunyai pandangan kuat, tahu, luar biasa, bukan perempuan biasa, karena Allah ya menentukan. Sebab karena apa Allah memberikan rahmat itu kepada perempuan? Karena rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah al-Adawiyah di zaman tabi'in, di zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat, baru tumbuh dewasa Rabi'ah al-Adawiyah. Itu Rabi'ah al-Adawiyah ini waliyah tabi'in, perempuan yang luar biasa. Begitu cinta kepada Allah, mengungguli beberapa laki-laki. Saking begitu utama di mata Rasulullah, di pandangan Nabi. Diriwayatkan pernah ditahnik Rasulullah. Ya, tahnik itu korma dikunyah Rasul, ya, terus dimasukkan ke mulut Rabi'atul Adawiyah ketika masih kecil. Dan dikatakan Rabi'atul Adawiyah ini, dan terus zaman ke zaman ya, sampai sekarang rahmat Allah, orang yang rajin ibadah, yang enggak pernah perempuan itu ninggalin sholat, ya, yang enggak pernah perempuan itu
berhenti dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang dilihat yang mendapatkan pandangan rahmat sehingga seorang itu menjadi orang manusia yang diaku sebagai umat Nabi Muhammad, yang dilihat Nabi Muhammad yang dekat daripada Rasulullah, daripada seorang yang ia selalu memperhatikan wudu, memperhatikan ketika dia dalam keadaan suci. Nabi SAW, Nabi Muhammad akan selalu dekat kepada orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang dia dalam keadaan suci, yang dia dalam keadaan berwudu. Dan orang akan mendapatkan kemuliaan di akhirat, nanti mendapatkan surga. Di dunia senang, di dunia nggak pernah susah karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, disuruh mengikuti Rasulullah, taat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau nggak taat kepada Nabi nanti mendapatkan kerugian, nggak mendapatkan kesenangan, nggak senang di dunia, di akhirat, karena nggak ngikuti Nabi. Kenapa? Karena Allah akan jauh, Allah nggak akan rahmat kepada orang itu karena dia menjauh daripada rahmat Allah, yang Allah menyuruhkan Rasulullah Nabi Muhammad untuk mengatakan fattabi'uni. Disuruh Nabi mengatakan untuk kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah akan memberikan rahmat. Al-hub itu dimaknakan keridhaan, ridha daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan surga, rahmat Allah. Akan mendapatkan kesenangan hati, rahmat Allah. Mata melihat apa, hati bisa memandang, ngelihat. Ditutup iblis, terkunci mati, kuat ya, karena nggak dalam kita keadaan berwudu. Ini luar biasa yang dikatakan babu taharah, tentang sesuatu yang Allah letakkan dalam aturan fuqaha, dalam keterangan yang dikatakan pasti, yang nggak ada sesuatu yang ragu-ragu dalam urusan fikih yang menjadikan seorang itu insya Allah mendapat jaminan kemaslahatan, ya, mendapatkan hasil daripada setiap tetesnya yang terbuang. Imam Ghazali katakan akan menjadi cahaya di akhirat nanti di belakang aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini tahun 1447 Hijriah. Ya, tahun 1447 Hijriah. Tambah tahun, tambah zaman, tambah akhir. Apa cepat kiamat, apa kiamat nanti? Allah alam, Allah yang ngerti. Kapan umur kita nggak ngerti. Kapan kita mau hidup, kita mau mati nggak bisa pesan. Ya, tapi mereka bisa. Kenapa? Karena Allah melihat, ya, Allah memperhatikan kemuliaan, ketakwaan mereka. Mar'atun salihah, yang selalu menjaga wudu, terutama. Saya punya teman tapi laki-laki, Alwi bin Hasan bin Yahya di Jawa Barat, di Bogor, di Kabupaten Jonggol. Masih keponaannya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dia di Jonggol. Cucu Habib Umar Jonggol, atau anak Habib Hasan bin Umar Menan bin Yahya. Itu nggak pernah lepas wudu. Jadi Allah menjadikan segala keutamaan itu memang Allah perlihatkan di diri Nabi, sehingga untuk kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan seperti itu pula suami-suami daripada perempuan-perempuan itu sebagai imam, sebagai apa yang menyebabkan sehingga
istri-istri mereka mendapatkan surga. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat mantu soleh, terus dapat yang mantu perempuan solehah. Jadi gak susah. Zaman mau bagaimana zaman, tetap ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi akan nunggu kita bukan kemarin, bukan hari ini. Ditunggu Rasulullah di akhirat nanti. Itu kecintaan Nabi kepada kita umat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad, katakan, disuruh mengatakan Nabi kepada kita umatnya untuk mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ataukah perempuan itu pandai bersyukur, ya Allahumma sholli Muhammad, luar biasa, perempuan solehah. Ataukah perempuan ini memang benar Habib, perempuan ini Allah jamin surga, lah dia udah ngerti, waliyah, bukan perempuan sembarangan. Ada. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan itu kepada perempuan? Karena rahmat, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Ketika Allah menjadikan Nabi Allah Adam, Allah beri rahmat itu Siti Hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala di saat suatu tempat di situ perempuan semua udah enggak benar. Selama masih ada satu mar'atun sholihah, bala batal turun. Itu yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda satu kotoran melekat pada tubuh orang yang dia dalam keadaan bersuci, itu bisa mungkin menjadikan musibah. Na'udzubillah min dzalik. Dan selalulah mengingat, apapun walau sekecil apapun, karena itu rahmat Allah, janganlah diabaikan walau dengan masalah sekecil apapun. Nah, Allah memberikan surga, 7 surga. Terus akan jalan-jalan ke surga Nabi Muhammad Firdausil A'la. Luar biasa, akan melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempunyai pandangan tajam karena siap-siap di dunia, di akhirat bakal mandang wajah Nabi SAW. Apa sekiranya huruf-huruf Al-Quran itu akan memberikan kekuatan di akhirat nanti. Hati yang kuat, yang dikatakan Nabi SAW ini ketika bayi, Nabi ngeguncangin arsy. Ketika Rasulullah lahir, dikatakan dalam Maulid Ad-Diba, wasdadat kursiyu haibatan waqara, singgasana Allah berguncang. Nah, kita akan menemui perempuan-perempuan itu, antuma akan menemui Nabi SAW, itu Rasulullah. Dan akan terus menjadi lebih takwa seorang itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperhatikan perempuan itu sehingga mendapatkan rusyud, kemenangan, petunjuk jalan dari Allah. Setiap meminta qabul, Allah ijabah. Dan penting mendoakan anak, ya. Anak doakan karena merupakan rahmat Allah, akan menjadi dia besar seorang anak itu. Terus akan kita pergi meninggalkan dunia ini. Lebih dulu orang tua, ya, kalau sesuai standar umur, kalau kenapa-napa ya wallahu a'lam. Nah, di sana Allah meletakkan rahmat, selalu Allah memberikan rahmat. Apakah Allah akan menyusahkan umat Nabi Muhammad? Haram buat Allah menyusahkan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan setiap waktu, bahkan umat Nabi Muhammad, ya, di saat kita punya anak kecil meninggal, itu jadi syafaat. Rahmat Allah luas. Lautan itu diibaratkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak keukur. Andai kata mampu, kita kira-kira ya ngelihat apa di globus segala macam, terbentuklah, ya terukur, oh sudah diteliti segala macam. Tapi rahmat Allah masih belum bisa kita ngerti. Walaupun sedikit, hanya yang Allah berikan itu sudah mencukupi untuk satu manusia ini sampai dia merasakan benar-benar rahmat Allah kepada hambanya.
orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang luar biasa, perempuan yang salehah itu yang akan mendapatkan hidayah. Ini hidayah ini wali masih meminta ampunan Allah. Oh, hidayah luar biasa. Hidayah ini petunjuk. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab sampai dikatakan Al-Faruq karena hidayah petunjuk Allah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah akan memberikan segala sesuatu di saat Allah menghendaki. Berarti sifat Allah apa yang diinginkan Allah. Di saat Allah menghendaki sesuatu ataukah Allah apa yang Allah adakan dalam kehendaknya itu suatu keburukan haram buat Allah. Maka dari mereka, dari pandangan mereka, perempuan-perempuan solehah itu semua mendapatkan barokah. Semua mendapatkan sampai itu yang dikatakan petunjuk hidayah. Maka ketika datang ke tempatnya Buyai Sapa minta doa, itu doa mereka jauh di atas kita. Karena apa? Karena Allah memandang, karena Allah mendengar. Gak semua kita didengar. Ya, karena itulah yang diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kenapa kita melihat Nabi Muhammad. Sehingga terus Allah memberikan kecintaan kepada kita umat Nabi Muhammad. Karena Allah menyuruh. Siapa yang mendengarkan seruan Allah? Mereka mendengar seruan Allah. Mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita mendekatinya untuk mendapatkan berkah. Untuk bertanya-tanya. Tanya apa segala apa kepada alimah. Perempuan yang dia dikatakan bisa memberikan keberkahan dalam segala urusan, terutama rumah tangga. Ya, masalah dapur, ya, masalah bagaimana masak apa segala macam, itu perempuannya luar biasa, lihai urusan memasak, ya. Terus pinter ngatur rumah segala macam, Ipah Habib pinter kalau ngatur apa segala macam, luar biasa. Nah, kenapa Allah buat seperti itu? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, rahmat Allah ini jangan sembarangan, akan tergolong menjadi seorang yang akan di akhirat punya kekurangan nanti, ya. Laki-laki yang enggak mengerti rahmat Allah, perempuan. Ini perempuan luar biasa, min sulbi Adam dikatakan, dan akan berakhir, ya, akan berakhir sifat perempuan ini nanti kalau mati selalu kepengen di dekat suaminya. Wah, perempuan luar biasa, tambah luar biasa. Karena sifat yang sebaliknya atau sifat yang di bawahnya. Allah memberikan keterangan Nabi SAW, Rasulullah ini laki-laki, ya. Tapi Rasulullah memandang Sayyidah Aminah bintu Wahab, ibunda tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah Nabi teteskan air matanya, butiran-butiran air mata yang sepanjang jalan ketika Sayyidah Aminah itu wafat di pangkuan Rasulullah. Nabi Muhammad ketika usia Rasulullah masih kecil, usia 6 tahun Nabi, ketika di satu desa di Abwa, Sayyidah Aminah bintu Wahab wafat ibunda Nabi SAW. Jadi segala sesuatu diukur daripada keterangan yang Allah berikan, dan yakinlah, ya, tasdik bahwa itu benar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, ya, kepada manusia yang kufur nikmat, yang kurang bersyukur, yang enggak dekat kepada perempuan-perempuan itu, kepada perempuan-perempuan yang Allah berikan darajah, Allah berikan keberkahan, yang dimana Nabi SAW dikatakan Rasulullah kal bahrul ulum, ya, seperti lautan ilmu Nabi Muhammad SAW, sayyidul mutawaddi'in dikatakan Nabi. Sehingga insya Allah antum mengikuti bagaimana dikerjakan Nabi Muhammad, rawatib, ya, qabliyah ba'diyah, salat dan bangun di malam hari. Itu dikatakan tahajud ini fadilah setelah apa yang wajib, setelah yang 5 waktu. Maka terus ngerti perempuan, dia tahu, ya, perempuan
Mar'atun sholihah ini Allah berikan kedudukan tinggi, ya, diberi kedudukan tinggi sampai seorang anak, kadang anaknya alhamdulillah soleh, punya anak soleh, punya anak perempuan sholihah, bisa menyenangkan orang tua. Wah, luar biasa ya. Padahal orang tua itu memang sudah luar biasa. Amin. Allahumma amin. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW yang selalu mendoakan. Kita ini nggak didoain Rasulullah. Kita selalu diperhatikan Nabi. Kita selalu dijaga Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditinggalkan Nabi SAW untuk kita memperhatikan. Nabi SAW, Nabi Muhammad katakan taraktu fikum mutsaqalain. Nabi meninggalkan dua, ya, yang untuk kita pegang. Yang kita harus pegang itu kuat-kuat, Al-Quran wa sunnah. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang akan melihat nanti, ya, perempuan itu akan merasakan sesuatu bukan yang buruk-buruk. Dan mereka, ya, yang kita harapkan untuk menjadi perempuan itu seperti perempuan-perempuan yang mendapatkan derajat di sisi Allah tinggi, mendapatkan keutamaan di mata Allah Subhanahu wa taala karena menjaga betul-betul dalam dia berwudu dan selalu sering, ya, nggak pernah lepas daripada wudu, karena itulah kehidupan di dunia ini yang dipakai, ya, setiap untuk beribadah, salat mengerjakannya, dan akan menjadikan sebab perempuan itu husnul khatimah matinya. Dan Allah meletakkan al-khairiyah, ya, libasut taqwa zalikal khair, dikatakan. Itu pakaian ketakwaan wudu yang akan menjaga kekuatan, akan menguatkan hati, menghidupkan pandangan yang mati, pendengaran yang mati, dan akan menguatkan segala apa keadaan yang ditemui perempuan itu selama hidup di dunia. Maka dilihat Nabi Muhammad, dilihat Rasulullah, mendapat pandangan Nabi berarti jannah, surga. Orang yang dilihat Nabi Muhammad akan mendapatkan kesenangan. Man ahya sunnati, Rasulullah katakan, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, bangun di malam hari, kerjakan sholat rawatib sunnah, ya, dikerjakan apa? Banyak sering salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad ahabbani, mendapatkan dicinta Rasulullah. Wa man ahabbani, dan siapa perempuan itu, ya, dicinta Nabi Muhammad, kana ma'i fil jannah, akan Nabi bawa, akan Nabi beri syafaat untuk mendapatkan kesenangan di akhirat. Ya, siapa sekira manusia enggak mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad, ini jahil, ya, itu yang enggak akan mendapatkan al-ilmu, yang enggak akan mendapatkan keridhaan Allah, karena Allah hanya menyuruh Allah untuk kita mengikuti Nabi. Tapi di balik itu rahmat Allah besar, sehingga pun Nabi Muhammad bisa memberikan kita pertolongan untuk mendapatkan husnul khatimah, untuk dijaga daripada azab siksa akhirat yang pedihnya luar biasa. Dan memang Allah meletakkan kelemahan itu, ya, al-insanu dhaif, manusia itu lemah, dan lebih-lebih lagi perempuan, ya, itulah yang Allah adakan di dunia ini untuk kita selalu memperhatikan rambu-rambu, ya. Kalau waktunya merah berhenti, waktunya hijau jalan, waktunya kuning ancang-ancang, ya, karena andai kata terus merah terus diterobos ketilang, nah akhirnya berurusan dengan kepolisian. Nah, makanya itu Allah mengatur di saat kita melihat malaikat munkar nakir, siap-siap. Di saat kita mati harus husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah memberitahukan bahwa ada segolongan orang mati kafir. Nauzubillah min zalik. Gak ngerti orang di mana, tapi akan melihat nanti di akhirat kita akan melewati siratal mustaqim. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan di siratal mustaqim sehat afiat, jalan lancar sampai ke pintu surga, amin. Ya, itu jalan 4000 tahun diriwayatkan.
Itu siratal mustaqim. Terus kita akan melihat malaikat yang nggak ada ujung besarnya, malaikat zabaniyah yang al-gojo di neraka itu. Nah, bagaimana akan mengharapkan ampunan, meminta pertolongan? Akankah mendapatkan pertolongan di siratal mustaqim itu? Ada yang akan menolong, yang akan menjaga, yang akan memberikan pertolongan. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita mudah-mudahan berharap mendapat syafaat Rasulullah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha kedua orang tua, bisa menjadi orang tua yang amanah di saat mendidik anak. Dan rajin ibadah, yang dikatakan ini perempuan salihah yang enggak pernah ninggalkan salat, yang selalu sering baca Quran. Dibaca Al-Quran, Al-Quran akan menyelamatkan mata orang ini, telinga orang ini, hidup orang ini. Ditinggalkan Quran, enggak dibaca Al-Quran, Al-Quran akan nuntut di akhirat. Malaikat munkar nakir siap. Begitu masuk ke alam kubur langsung disiksa. Na'udzubillah min zalik. Iblis gak ngerti. Begitu ditinggal kita sampai terganggu. Iblis nyesal gak karuan, menyesal di alam kubur, nyesel. Andai kata selama hidup kaza wa kaza, dan apa segala sesuatu. Ya, iblis sudah kapan dan di mana, terus iblis akan selalu seperti itu. Dan orang perempuan yang salehah pula akan selalu seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, karena apa? Karena yang dilihat Allah, yang mendapatkan jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba-hamba tertentu, yang kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu. Ataukah itu hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Naam, iya. Ataukah itu maunah untuk kita melihat kebesaran Allah, kebesaran daripada wali-walinya Allah, untuk melihat karamah wali-walinya Allah, sehingga memang yang dikatakan akan mendapatkan seorang itu keselamatan di saat bertakwa kepada Allah, berusaha sekuat tenaga sabar dan berusaha sekuat-kuatnya untuk selalu memperhatikan dalam berwudu, untuk memperhatikan air yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat nanti kita ini di surga ya akan melihat ghaut telaga Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap tetes air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksikan Sayyidah Aminah ketika wafat. Sayyidah Aminah bintu Wahab ibunda Rasul, yang itu yang dikatakan akan menjadikan doa kepada mar'ah semua perempuan di seluruh alam dunia ini. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak pernah Nabi Muhammad ngeluh. Gak pernah Nabi Muhammad itu ujub. Na'udzubillah min dzalik. Itu sifatnya iblis. Gak pernah Rasulullah ini bakhil. Gak pernah Nabi Muhammad ini pelit. Nabi Muhammad ini sedik. Nabi Muhammad ini jujur. Nabi Muhammad ini fatanah. Nabi Muhammad ini cerdas. Dan itu ada, Allah akan berikan rahmat itu kepada semua perempuan di seluruh alam semesta ini, karena barakah Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah apa kebaikan dari Nabi Muhammad, karena itu yang dikatakan libasut taqwa, pakaian seorang yang dia bertakwa kepada Allah yang mati husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Disuruh itu perempuan dilihatnya Allah, diperhatikan Allah, mendapatkan ketenangan hati karena enggak pernah meninggalkan salat, basah lidah dengan qiraah Al-Qur'an, sering baca Al-Qur'an, sehingga mendapatkan mati dalam keadaan syahadat. Ngerti matinya, kelihatan orang-orang, dan bahkan
Waliyah itu akan merasa kehilangan perempuan-perempuan itu ketika ditinggalnya. Dan itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah adakan dalam satu rumah mar'atun salihah. Ketika seorang perempuan itu menjadi istri yang salihah. Ketika seorang perempuan itu menjadi anak yang salihah. Ketika seorang perempuan itu menjadi azimah, dikatakan, yang akan menjadi doa, yang akan menjadi kekuatan, yang dikatakan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah letakkan, Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim di surah An-Nisa, dan keutamaan yang Allah akan hentikan segala apa-apa di dunia ini, dan akan Allah awalkan segala kebaikan itu di dunia ini, dan Allah nggak pernah main-main. Allah nggak pernah mengabaikan Allah. Maka ketika iblis mengatakan ana khairu minhu, ketika dia katakan aku lebih baik daripadanya, jangan pernah sekali-kali perempuan mengatakan itu kepada suami, kepada laki-laki, siapapun laki-laki itu, jangan pernah sekali-kali, karena itu ucapan ujub yang dikatakan mustakbirin. Ini golongan yang akan jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ngelawan kodrat, ketentuan, keterangan yang Allah atur, yang harus kita dengerin, ya, didengarkan, karena perempuan itu memang seperti itu. Kenapa perempuan dia akan gampang masuk surga? Karena makmum suami. Kalau suami masuk ke neraka, ikut ke neraka. Kalau suami kemana, ikut kemana. Nasib perempuan seperti itu. Ya, maka didoakan suaminya. Doakan suaminya minta kepada Allah. Dengan itu Allah mendengar, ya, doa yang dikatakan yang menembus, ya, ataupun doa yang sampai ila hadratillah kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika terus ditinggal suaminya itu meninggal, ya, suaminya mati, terus dia perempuan itu sendirian, ya, di dunia, dia akan kesepian, ya, perempuan itu akan kesepian. Ada golongan perempuannya dulu mati, ya, meninggalkan suaminya. Dua-duanya keterangan dari Allah. Mau yang mana dulu yang mati, semuanya nggak ada yang buruk dari apa yang Allah tentukan. Menerima, ya, daripadanya apa? Sifat Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita umat untuk qanaah, nerima. Dan andai kata nggak menerima, ya susah, ya. Orang jadi makhluk Allah ini harus terima makhluk, ya. Kalau nanti nggak ngerti, nggak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara untuk mengerjakan sholat ini yang supaya kafah, supaya menjadi perempuan dikatakan maratun salihah, abidah, ta'iah, yang diaku sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk yang ahlut tuqa, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada apa perempuan itu? Karena dia selalu memikirkan surga, dan air yang digunakan selama dia berwudu itu yang akan menjadi pertolongan di akhirat, yang lebih gampang nulungin perempuan air itu daripada nulungin laki-laki. Ya, kenapa? Karena dikatakan itulah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan berkah, yang dikatakan barakah. Allah turunkan hujan, itulah rahmat Allah. Akan jatuh ke bumi itu air yang menetes dari langit. Dan itulah wudu yang dikerjakan perempuan itu untuk menunjukkan taat kepada suami, taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah akan melihat perempuan ini. Mendapatkanlah seorang itu, perempuan itu dikatakan salihah. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.